kita dah kena serangan dah. Bobo Boy! Setelah sekian lama, akhirnya finally jatuh pada pewaris sebenar. Kenapa kau buat macam ni, Kirana? Dia jadi tugas aku untuk merampas hak pada aku. Kalau kau kalah, kau kena lepaskan semua kuasa kau, Bobo Boy. Bobo Boy kuasa 5! Gunung saiz buatmu! Pergi! Serang robot di mataku! Kakak pergilah! Kuasa elemental! Ya! Tak bosan-bosannya untuk membahas dan berteori seputar Bobo Boy Movie ketiga yang sepertinya sudah ada tanda-tanda kemunculan dan beberapa bocoran publik dari movie ketiga Bobo Boy. Salah satunya ialah pernyataan tentang apakah Bobo Boy Movie ketiga benar-benar tayang pada akhir tahun ini. Menarik nih kalau kita bahas tuntas mengenai segmen ini. Baiklah, sebelum memasukin ke segmen pembahasan dan teori, mari kita intro dahulu. Sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar Bobo Boy, movie ketiga ini memberi kita sebuah ekspektasi yang cukup memungkinkan bahwa pokok permasalahan utama di dalam movie ini adalah watak Pak Pato yang sepertinya akan kembali tampil di dalam layar. Walau bukan sebagai musuh utama, tapi peran Pak Pato akan memberi suatu cerita yang mungkin menyambung dengan pokok permasalahan utama, karena movie ini telah digarap dari cerita di komik, mungkin dengan cerita yang sedikit berbeda dari aslinya. Tapi mungkin tidak dengan kedua musuh Bobo Boy yang telah membuat permasalahan yang cukup serius. Bisa kita rangkum bahwa Pak Pato sebutlah sebagai musuh awalan yang hanya mendapatkan screen time lebih sedikit ketimbang musuh utama. Dan Putri Kirana ditetapkan sebagai musuh utama yang merupakan salah satu watak permasalahan sebenarnya. Mungkinkah Putri Kirana akan melakukan invasi besar-besaran dengan cara memaksa menjadi pemimpin dari penduduk-penduduk di beberapa planet yang berbeda-beda? Melihat ulang di end credit Papazola movie bahwa Bobo Boy diberikan sebuah gulungan canggih yang memiliki isi undangan untuk Bobo Boy ke planet Gurlatan. Sepertinya di dalam versi animasinya nanti, Bobo Boy akan ditampilkan dalam suatu persidangan yang seperti kita tahu sidang tersebut ialah sidang PBB yang diselenggarakan oleh Putri Kirana. Walau masih tidak diketahui apakah asumsi itu tepat atau tidak, tapi secara tidak langsung, kalau seandainya Bobo Boy akan menghadiri persidangan PBB, secara harus ikhlasnya, latihan Bobo Boy Beliung akan dihilangkan atau mungkin bisa saja diganti dengan hal lainnya. Tapi masih kemungkinan Bobo Boy tidak dapat menghadiri persidangan tersebut kalau ngikut versi komik. Tapi kurasa sangat terlalu membosankan kalau seandainya Monster memakai full seluruh alur ceritanya di dalam komik. Ya, karena mudah ditebak, serasa udah nonton walau beda sensasi. Mungkin kita harus turunkan dulu deh ekspektasi kita. Takutnya semakin tinggi membayangkan hal-hal yang sebelum pasti, makin tinggi pada akhirnya jatuh juga ya. Tapi aku percaya bahwa Monster selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga Monster diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses produksi animasi-animasi yang akan datang pada Desember nanti. Kayaknya ya, belum pasti juga nih soalnya. Pada Desember nanti, warga Malaysia akan menyaksikan Bobo Boy movie ketiga di Pawagam. Dan untuk di Indonesia, kemungkinan tidak terlalu jauh antara jarak penayangan di Malaysia. Walau Monster memiliki rasa belum pasti bahwa movie ketiga ini akan tayang tahun ini, tapi percaya, Monster pasti bisa.
Tapi kalau kita teoriin lagi nih ya, Desember ialah bulan akhir. Ya, mungkin Boboiboy Movie ketiga akan datang pada tanggal akhir, dan mungkin itu ialah maksud Cik Nizam. Ketidakpastian beliau untuk movie ketiga ini bisa saja karena akhir tahun dan akhir bulan yang mungkin tanggal yang ditetapkan terlalu berdekatan dengan tahun 2027. Dan menjadi jawaban kenapa Cik Nizam tidak pasti bahwa 2026 sebagai table show untuk movie ketiga ini. Jadi mungkin tanggal yang ditetapkan tak jauh dari melangkah beberapa hari ke depan di tahun 2027. Sebutlah tanggal tayang Boboiboy movie ketiga ini di pertengahan antara kedua tahun, end 2026 and early 2027. Tapi kita balik lagi ke produksi yang nampaknya hari ini, dan sepertinya Monster sedang kekurangan beberapa staf tata kerja. Dengan pembukaan lowongan kerja baik di 3D modeling, voice over, dan sebagai kerja lain, hal itu juga dapat menjadi alasan dan penghambat penayangan Boboiboy movie ketiga yang ditetapkan oleh TGV Cinemas, yaitu Desember 2026, bisa jadi Januari 2026 dan seterusnya. Intinya kita tungguin aja kabar baik dari Monster, dan jangan timbul rasa kecewa di saat kabar yang membuat kita kecewa itu datang. Intinya sabar aja dan yakin aja bahwa tim Monster pasti bisa. Yuk kita support dengan membeli beberapa produk resmi dari Monster seperti figura komik Boboiboy Galaxy musim 2, Boboiboy What, Messinazer, dan banyak lagi. Kalian juga bisa langsung cek keranjang yang muncul di pojok bawah video ini loh. Ada beberapa produk Monster yang Fan sematkan keranjang tersebut. Tapi disclaimer nggak maksa kok, untuk buat yang mau CEO aja ya. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya itu. Kalau kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Maybe until heard the video this time, I let's say goodbye. Excuse me, I'm leaving, then you for watching the video until the end. Sampai jumpa, bertemu lagi di video terbaru selanjutnya. Setelah dengan fan art Boboiboy Gama, kini fan akan melanjutkan ke fan art selanjutnya. Dan kali ini akan mendapatkan fan art tahap ketiga, ialah elemental petir. Kuasa tahap ketiga yang memiliki kekuatan sambaran, pancaran, dan damage dari energi listrik merah yang sangat kuat, Voltra Elemental Powers. So, penasaran dengan tampilan dan kuasanya? Seperti biasa, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Kuasa petir dan kuasa halilintar ialah kuasa dengan energi listrik atau petir yang memiliki tegangan yang cukup tinggi. Menyesuaikan dengan level kekuatannya, pada tahap pertama kuasa petir dengan energi tegangan listrik kuning yang bisa melumpuhkan lawan dengan beberapa kali serangan. Energi yang ada menghasilkan gumpalan listrik atau listrik abstrak yang cukup sakit jika lawan terkena serangan darinya. Namun tahap pertama masih belum sempurna untuk bertahan selamanya, karena seiring berjalannya waktu, musuh Boboiboy akan jauh lebih kuat ke depannya. Kuasa halilintar yang memiliki kekuatan tegangan listrik merah dengan kekuatan yang sama, akan tetapi dengan energi dan damage yang lebih tinggi. Kemudian tahap ketiga elemental petir, Boboiboy Voltra. Sama seperti kuasa tahap 3 lainnya, bahwa kuasa Voltra ialah kuasa yang ditingkatkan dengan energi tegangan listrik yang lebih kuat dari tahap sebelumnya. Di sini Fan membuat fan art dari Boboiboy Voltra. Lebih kurang seperti ini fan artnya. Seperti biasanya memiliki warna dasar putih dan corak merah bercahaya serta perpaduan antara warna hitam dan warna merah. Beginilah desain keseluruhannya. Tak begitu megah karena Fan merancang desain ini sengaja tidak terlalu ramai coraknya agar tidak menutupi area putih yang saya cukup berat untuk ditambahkan lagi. Kedua lengan dilengkapi dengan aksesoris sarung tangan seperti pada umumnya, dan dua antena tangan yang itu merupakan aksesoris dengan motif pedang halilintar yang berukuran kecil. Dan tak lupa dengan ikat pinggang yang setiap elemen tahap ketiga pasti ada memiliki aksesoris ini. Anggaplah ini sebagai ciri khas tahap ketiga ya. Kemudian pada pedang Boboiboy Voltra, Fan rancang dengan dua pedang yang bisa bersatu. Akan tetapi konsep bersatunya agak sedikit berbeda dari tahap kedua, karena Voltra menyatukan pedangnya langsung dari mata pedang, bukan dari tempat ia memegang pedangnya, sehingga membuat pedang Voltra menjadi pedang Mega Voltra yang merupakan gabungan antara kedua pedang yang terpisah menjadi satu. Dan tak lupa dengan kekuatan yang berbeda. Walau hampir sama dengan halilintar, tapi Fan berusaha untuk membedakan ciri khasnya, walau sedikit. Ya, begitulah. Dan berbedanya Voltra, ia pada kedua mata pedang yang kemudian bersatu atau mechanized dengan pedang satunya lagi. Kuasa Voltra ialah kuasa yang kuat, cepat, dan tangkas, dikenal dengan kepribadian yang pemarah, serius, dan tak banyak basa-basi. Kekuatan ini berbasis pada kecepatan tinggi dan serangan jarak dekat, seringkali menggunakan pedang dual Voltra yang mematikan. Voltra lebih cepat dari gerakan halilintar biasa, dan merupakan tingkat energi yang sangat menghancurkan, sering dikaitkan dengan gaya bertarung yang buas, brutal, tanpa strategi layaknya hewan yang buas.
Gerakan utamanya adalah gerakan Voltra yang jauh lebih cepat daripada gerakan kilat Boboiboy Halilintar, serta mampu menyerap energi petir dari sekitarnya. Voltra kemungkinan besar akan dibangkitkan untuk melawan musuh final yang memiliki kekuatan setara atau lebih kuat dari Retaka. Mengingat Boboiboy Movie 3 berfokus pada konflik di Panel Gurulatan, tempat asal kekuatan Voltra, kemungkinan besar tempat inilah yang akan menjadi lokasi pembangkitan kuasa ini. Atau besar kemungkinan bisa juga terjadi di markas baru Tapovs di bumi, jika musuh utama Boboiboy melakukan invasi besar-besaran terhadap hal-hal yang membuat Boboiboy harus menghadapinya. Dan berteori bahwa kuasa ini akan muncul ketika Boboiboy dan kawan-kawan dalam perjalanan misi yang besar. Seperti misi-misi sebelumnya, Boboiboy akan menggunakan kekuatan tertinggi ini untuk menghentikan ancaman yang bisa menghancurkan keseimbangan galaksi. Beberapa spekulasi menyebutkan Boboiboy mungkin memerlukan latihan khusus atau baju khusus untuk menahan kekuatan Voltra, karena Voltra adalah salah satu kuasa terkuat dan mungkin berbahaya bagi penggunanya sendiri jika belum dikuasai sepenuhnya. Hal ini juga terjadi terhadap Putri Kirana yang memakai zirah khusus supaya ia dapat menahan kekuatan sebenar kuasa Voltra yang meluap-luap ingin keluar seutuhnya seperti yang terjadi pada Retaka, yang membuat ia kehilangan kesadarannya karena kuasa yang kuat membuat Retaka lupa akan segalanya. Nah, gimana nih menurut kalian tentang fanmade kuasa Boboiboy Voltra? Silahkan beri pendapat kalian tentang kuasa ini agar Mimin dapat merancang desain fanmade dari kuasa tahap 3 selanjutnya. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya. Sebelum kalau kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Okay, maybe until here the video this time. I say goodbye and I say to me, I'm Levi. Thank you for watching the video until the end. Sampai bertemu lagi di video terbaru selanjutnya.